Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi Hasbi, NIM 206118058 dari jurusan Pendidikan Fisika Umaruddin Makassar. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai model atom Bohr. Dalam fisika, khususnya atom, model Bohr adalah model atom yang diperkenalkan oleh Niels Bohr pada tahun 1913. Model ini menggambarkan atom sebagai sebuah inti kecil bermodal positif yang dikelilingi oleh elektron yang bergerak dalam orbit sirkuler mengelilingi inti. Sistem ini menyerupai sistem tata surya, namun peran gaya gravitasi di sini digantikan oleh gaya elektrostatis. Model ini adalah pengembangan dari model Poynting, model Saturnian, dan model Rutherford. Karena model ini adalah pengembangan dari model Rutherford, banyak sumber mengkombinasikan kedua nama dalam penamaannya menjadi Rutherford Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr dapat menunjukkan fenomena ini dengan menggunakan teori kuantum Max Planck. Menurut Bohr, spektrum garis menunjukkan bahwa elektron dalam atom hanya dapat beredar pada lintasan-lintasan dengan tingkat energi tertentu. Lintasan elektron berupa lingkaran dengan jari-jari tertentu yang disebut dengan kulit atom. Setiap kulit ditandai dengan suatu bilangan yang disebut dengan bilangan kuantum. Biasanya simbolnya itu M, yaitu dimulai dari kulit M sama dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, dan dinyatakan dengan lambang K, L, M, N dan seterusnya. Teori atom Bohr menggambarkan atom sebagai elektron mengitari inti atom pada tingkat energi dan lintasan tertentu. Kemudian lintasannya yang berbentuk lingkaran. Elektron dapat berpindah dari tingkat energi satu ke tingkat energi lainnya. Kelemahan pada teori ini adalah teori atom hanya dapat menggambarkan atau menerangkan spektrum atom sederhana seperti hidrogen, dan tidak dapat menerangkan spektrum atom dengan nomor atom yang lebih dari satu. Kemudian tidak dapat menjelaskan pengaruh medan magnet pada atom hidrogen. Ada beberapa poin penting dalam model atom Bohr ini. Yang pertama yaitu elektron tidak akan kehilangan energi secara perlahan-lahan sebagaimana mereka bergerak dalam orbit, melainkan akan tetap stabil. Kemudian ketika sebuah elektron meloncat dari satu orbit ke orbit lain, perbedaan energi yang dibawa oleh sebuah kuantum tunggal cahaya atau biasa disebut sebagai foton yang memiliki energi sama dengan perbedaan energi antara kedua orbit. Kemudian orbit-orbit yang diperkirakan tergantung pada harga-harga yang terkuantisasi dari momentum sudut orbital orbital L menurut persamaan L sama dengan N dikali H sama dengan N dikali H per 2pi. Di mana N di sini sama dengan 1, 2, 3 atau kulit atom, dan disebut sebagai bilangan kuantum utama, dan H adalah konstanta Planck. Pada poin ini menyatakan bahwa
harga terendah dari N adalah 1. Nah, ini berhubungan dengan radius terkecil yang mungkin yaitu 0,0529 nanometer. Nah, radius ini biasa disebut sebagai radius Bohr. Nah, sekali elektron berada pada orbit ini dan tidak mungkin lagi elektron ini bertambah dekat lagi dengan proton atau inti atom. Dalam model atom hidrogen terdapat suatu cahaya spektrum. Spektrum ini bergantung pada energi level N. N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4, dan seterusnya. Ketika elektron ini memiliki transisi dari energi yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, terbentuklah seri spektrum hidrogen. Untuk panjang gelombang yang dipancarkan setiap perpindahan energi level ini memenuhi persamaan Rydberg 1/lambda sama dengan R(1/N1 kuadrat dikurang 1/N2 kuadrat, di mana lambda adalah panjang gelombang dan R adalah konstanta Rydberg, di mana ketetapannya yaitu 1,097 dikali 10⁻⁷ meter pangkat minus 1, dan N1 adalah bilangan kuantum dengan energi level yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi. Kemudian N2 adalah bilangan kuantum dengan energi level yang rendah. Energi level yang rendah.